Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan karakter berarti melakukan usaha sungguh-sungguh, sistematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, serta tanpa rasa percaya diri dan optimisme. Inilah tantangan kita bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 2010 yang lalu, pemerintah pusat menggaungkan pentingnya pendidikan karakter di setiap sekolah. Untuk mewujudkan hal itu, salah satunya dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada tenaga pendidik agar dapat merealisasikan kepada anak didiknya. Penerbit dan distributor buku Tiga Serangkai Serang turut serta mewujudkan pendidikan berkarakter dengan cara menggelar spiritual building training bagi guru dan kepala sekolah perwakilan kabupaten atau kota seprovinsi Banten. Training tersebut diselenggarakan di Studio Baraya TV Selasa 2 April yang lalu. Dengan diikuti lebih dari 100 tenaga pendidikan seprovinsi Banten, spiritual building training berjalan hikmat dan lancar yang dibuka langsung oleh Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Banten, Tubagus M. Suherman. Dalam sambutannya, Tubagus M. Suherman mengungkapkan PGRI sangat mengapresiasi kegiatan training tersebut yang terselenggara oleh Tiga Serangkai karena dengan kegiatan semacam ini akan merubah sikap ke arah yang lebih baik. PGRI sendiri merupakan organisasi atau wadah yang menaungi guru-guru di seluruh Indonesia yang lahir sejak 25 November 1945 yang lalu. PGRI memiliki tujuan untuk membentuk anggotanya lebih bermartabat, profesional, sejahtera, dan terlindungi. Pak Ketua menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman peserta yang akan mengikuti spiritual building training ini, karena pesertanya saya dapat informasi ini mewakili daerah yang ada di Provinsi Banten. Pertama, PGRI Provinsi Banten menyambut baik pelatihan seperti ini karena manfaatnya dirasakan sangat positif. Terjadi beberapa perubahan yang signifikan, yang sangat baik, terutama karakter teman-teman di lapangan menjadi lebih baik. Dan ini pernah dilaksanakan di UPT Pendidikan Kecamatan Serang oleh Tiga Serangkai juga. Kebetulan narasumbernya tetap Bapak Ustadz Haji Andi Bratakusuma. Alhamdulillah, sekali lagi, kalau ini diikuti dengan baik terus, insya Allah manfaatnya dapat dirasakan. Rumah guru ini, organisasi guru ini atau wadah guru ini lahir pada tanggal 25 November 1945 di Surakarta, di Solo. Mengapa ini perlu lahir? Karena organisasi guru perlu ada wadah yang menaungi organisasi guru ini. Dan pada waktu itu ada yang disebut dengan PGRI Pak Sentral dan non Pak Sentral. Oleh karena itu di Surakarta 25 November 1945, 100 hari setelah kemerdekaan, dibentuklah PGRI yang menaungi yang Pak Sentral maupun non Pak Sentral, digabung menjadi satu, namanya PGRI. Nah, jati diri PGRI itu hanya 3. Pertama, unitaristik, yang tadinya ada Pak Sentral, non Pak Sentral. Setelah jati diri PGRI ada 3, namanya unitaristik. Yang kedua independen, yang ketiga non partai politik. Nah, unitaristik itu artinya tidak memandang suku, agama, ras, adat istiadat, ijazah dan sebagainya. Sepanjang mereka itu peduli kepada pendidikan, maka azas unitaristik ini, jati diri PGRI ini dipakai dan itu diterima oleh semua. Sementara itu, menurut Kepala Cabang Tiga Serangkai Serang,
Untung Wiono, training tersebut sebagai upaya dalam melahirkan guru dan kepala sekolah yang memiliki karakter dalam proses belajar mengajar untuk anak didiknya. Selain itu, acara ini juga wujud kepedulian 3 serangkai dalam mengembangkan dunia pendidikan di Provinsi Banten. Untung melanjutkan, sebagai penerbit buku pendidikan, 3 serangkai selalu mengadakan berbagai kegiatan yang bekerja sama dengan PGRI dan pihak terkait lainnya. Pihaknya berharap spiritual building training akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Banten. Ya biasanya kita juga ada semacam kegiatan pelatihan workshop, misalnya kaitan dengan kurikulum ya. Misalnya ada perubahan kurikulum baru, biasanya kita juga mengundang narasumber terkait kaitannya dengan dinas pendidikan untuk mensukseskan, ikut mensukseskan dalam arti ketika terjadi perubahan itu ikut mensukseskan dalam kegiatan tersebut, itu aja. Yang terlibat dalam acara ini siapa aja Pak? Terutama berapa pesertanya? Ini yang terlibat adalah kepala sekolah dan guru, terutama kepala sekolah di seluruh, sebenarnya enggak semuanya ya, hanya mewakili dari setiap di kabupaten dan kota, baik di Cilegon, Serang, kemudian di Lebak dan Pandeglang. Hanya memang belum bisa semuanya karena memang termasuk dalam kapasitas dan waktu. Kaitannya juga kegiatan sekolah kadang-kadang waktunya juga berbenturan, jadi kita hanya sebagian yang bisa ikut di sini. Harapan terbesar bahwa tentu kita juga sekali lagi peran ini tentu ingin katakanlah mampu merubah tantangan ya, kaitan dengan tantangan agar peran tenaga pendidikan juga terhadap kami sebagai pihak swasta juga mampu bisa memberikan kontribusi terbaik dalam dunia pendidikan, terutama di Serang sini. Training yang diselenggarakan 3 serangkai Serang tersebut menghadirkan trainer Andi Kusuma Brata. Dalam pemaparannya, Andi Kusuma Brata menjelaskan pendidikan karakter yang telah digaungkan pemerintah pusat sejak tahun 2010 yang lalu dirasakan sangat penting dan harus segera diterapkan di setiap sekolah-sekolah dan lingkungan-lingkungan dimanapun masyarakat tinggal. Oleh karena itu, pendidikan karakter dimulai dari tenaga pendidik, dan tenaga pendidik inilah yang harus turut serta menggaungkan karakter bagi setiap peserta didik. Dalam kesempatan itu, Andi juga memaparkan bagaimana menjadi pribadi yang sukses berkarir dan menjalani hidup. Kecerdasan spiritual juga sangat dirasakan penting untuk ditanamkan bagi setiap insan. Menurutnya, dalam mencapai kesuksesan terdapat 3 faktor, antara lain nasab atau keturunan, nisab atau kompetensi, dan nasib. Sungguh pun karena nasib bukan berarti tidak menanamkan apa-apa. Di tengah-tengah pemaparannya, Andi juga menyampaikan untuk terus menghadirkan Tuhan di setiap langkah kita dan menjauhkan diri dari setiap godaan syaitan. Semakin berusaha dekat dengan Tuhan, syaitan akan makin kuat memisahkan diri kita. Disinilah letak diri kita yang sedang diuji. Faktor sukses itu ada 3. Yang pertama adalah nasab. Ya, polanya kubro itu. Ya, keturunan. Bapaknya kaya, ibunya kaya, anaknya kaya. Biasa enggak? Biasa. Bapaknya pinter, ibunya pinter, anaknya pinter. Biasa enggak? Biasa. Ngiri enggak sama orang seperti ini? Enggak. Mau ngiri bagaimana? Ya kan? Jadi coba, kalau bapak diberitahu, oh itu si Anu sekarang bikin pom bensin, apa jawaban Anda? Ya pantas lah, itu kan anaknya Haji Anu, betul tidak? Iya, tidak heran. Nah ini fakta pertama. Yang kedua, menakjubkan, nisab, ya, kompetensi. Bapak ibunya sih orang biasa, anak-anaknya jadi pejabat ada enggak? Ada. Bapak ibunya petani, anaknya jadi direktur ada. Bahkan saya punya kawan, bapak ibunya itu buta huruf, anaknya itu jadi guru besar di sebuah universitas. Ngiri nggak semua seperti ini? Susah. Karena orang seperti ini biasanya kompetensinya itu menonjol.
selalu di atas rata-rata. Kalau di Baraya ini mungkin disebut kompetensinya outstanding. Jadi tidak bisa dikejar orang seperti ini. Susah dikejar orang seperti ini. Kompetensinya outstanding. Nah, yang bikin kita ngedumel nggak berhenti, ngomongin nggak berhenti itu faktor ketiga. Iya. Kan ada iklannya tuh, orang pinter kalah sama orang ujo. Iya. Ujo itu dalam bahasa Arab disebut fauzan, ya kan? Ujo. Tuh. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, sungguh pun karena nasib, ini bukan berarti yang bersangkutan ini tidak menanamkan sesuatu. Orang yang beruntung itu biasanya, Anda perhatikan baik-baik, orangnya lugas, polos, sama semua orang baik. Biasanya begitu, orang yang beruntung, ya kan? Tampangnya sih pas-pasan, wajahnya minimalis, ya kan? Maksudnya minimalis itu ya ada tapi sekedarnya gitu loh. Guru, ustadz, kiai, siapapun yang berhubung itu orang tua. Maka sebetulnya ibu, bapak, profesi yang paling saya iri itu Anda. Betapa tidak, Anda adalah orang-orang yang punya deposito akhirat, ya kan? Idza mata banu adam inqata amrun bin salat sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u aw waladin salihin yantawallah. Anda punya tiga-tiganya coba. Yang Anda lakukan setiap hari itu sedekah. Betul tidak? Dan yang disedekahkan tidak tanggung-tanggung. Ilmu coba. Ibu bapak, siapa yang kita sayangi, siapa yang kita rindukan, siapa yang kita cintai, jangan